Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Feby Arinardana dengan NIM 210304004. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Teknik dan Sains, Program Studi Teknik Informatika semester 6. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS semester 6 pada mata kuliah Seminar Informatika. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas mengenai topik penggunaan teknologi AI pada bidang kesehatan, dan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu peran AI dalam pelayanan kesehatan. Artificial Intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup berbagai teknik seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing untuk membuat sistem yang mampu belajar, merencanakan, dan mencegah masalah dan interaksi secara manusiawi. AI yang diterapkan pada dunia kedokteran diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada praktis dokter, perusahaan-perusahaan kesehatan, dan kelompok akademis di seluruh dunia telah mengakui dan mempelajari lebih dalam potensi teknologi AI untuk meningkatkan bidang kesehatan, dan banyak tim peneliti sekarang berlomba untuk menghasilkan sistem AI agar semakin bertambah atau bahkan menggantikan posisi dokter. AI dalam kedokteran dapat dibagi menjadi dua subtype. Yang pertama yaitu ada virtual dan fisik. Yang pertama virtual contohnya seperti rekam medis elektronik hingga teknologi berbasis jaringan saraf sebagai pedoman dan keputusan jenis pengobatan. Yang kedua yaitu ada tipe fisik berhubungan dengan robot yang membantu dalam melakukan operasi, prostesis cerdas untuk orang cacat dan perawatan lansia. Lalu tidak mungkin penerapan AI akan sepenuhnya menggantikan peran dokter, namun sangat memungkinkan bahwa penerapan AI akan memperoleh banyak peran dan menghasilkan tugas baru dalam perawatan medis agar siap untuk peran dan tugas baru. Mahasiswa kedokteran dan dokter perlu memahami dasar-dasar AI dan data ilmu, konsep matematika, dan masalah etika dan legal terkait. Di samping prinsip-prinsip medis standar, namun demikian tidak ada instrumen yang valid dan andal terhadap yang tersedia dalam literatur untuk mengatur kesiapan AI medis. Lalu manfaat AI untuk pelayanan sebetulnya banyak sekali manfaatnya, tapi di sini saya hanya mengambil dua contoh, yaitu dua manfaat, yaitu meningkatkan diagnosa penyakit dan prediksi perkembangan penyakit. Lalu contoh implementasi AI dalam pelayanan kesehatan, yang pertama ada sistem pendukung keputusan klinis, yang kedua ada chatbot dalam komunikasi pasien, yang ketiga yaitu ada analisis data untuk deteksi dini penyakit, yang terakhir atau yang keempat yaitu ada prediksi perkembangan penyakit. Lalu tantangan masa depan dan prospek penggunaan AI artificial intelligence untuk pelayanan kesehatan mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kepatuhan regulasi dan kebijakan. Yang kedua yaitu ada privasi dan keamanan. Yang ketiga, integrasi dengan sistem yang ada. Lalu yang keempat yaitu ada ketersediaan data yang berkualitas. Yang kelima ada keterbatasan teknologi dan keterampilan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu bias dan keadilan algoritma. Memang masih terdapat pro dan kontra terkait AI, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Teng M dan kawan-kawan menjelaskan bahwa potensi AI diterima di kalangan siswa kedokteran cukup besar, walaupun mereka mengkhawatirkan teknologi ini akan mengancam karir mereka di masa depan. Namun selama tujuan itu tidak tingkat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, mereka bersedia untuk mendukung dan berharap pembahasan tentang teknologi AI ini dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran mereka. Ini merujuk dari Teng et al. Pada 2022. Saya memasuki pada kesimpulan, banyak sekali peran AI dalam perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Cepat atau lambat, semua potensi yang dimiliki AI akan
memberikan dampak baik tentunya dengan perbaikan-perbaikan yang agresif dan dukungan dari semua pemangku kepentingan dan juga para praktisi. Tingkat efektivitas dan efisiensi mulai dari sumber daya manusia, biaya yang dikeluarkan pihak pemberi pelayanan kesehatan, kemudahan dari para praktisi kesehatan khususnya dokter dan lainnya akan membuka kesempatan teknologi AI untuk berkontribusi lebih banyak dan luas lagi di dunia kesehatan. Pada akhirnya penelitian dan pengembangan mengenai teknologi AI dan perluasan potensi perannya dalam dunia kesehatan masih sangat diperlukan untuk memperkaya informasi dan keilmuan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.